Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai estimasi parameter secara Bayesian pada model normal, di mana akan dilakukan estimasi dua parameter sekaligus, yaitu mean dan variansi dari model normal. Pada video sebelumnya, kita sudah mendapatkan bentuk posterior dari mean dan variasi dari model normal tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas satu contoh dan apa sih sebenarnya yang dihasilkan dari proses yang sudah kita bahas secara panjang lebar di beberapa video sebelumnya. Oke, jadi saya coba rekap dulu. Saya coba rekap dulu. Jadi kembali supaya tidak tersesat ya dalam proses pembahasan kita yang cukup panjang sebelumnya. Jadi permasalahan pada model normal ini adalah kita punya data Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn. Ini distribusi IID normal dengan minnya theta dan variasi sigma square. Dan kita akan melakukan estimasi dari theta dan sigma square dengan metode Bayesian. Nah, di video yang keempat, kalau tidak salah, untuk model ini, kita membahas bagaimana menetapkan prior dari ini sampling model ya, sampling model. Kemudian di video yang keempat, kita membahas bagaimana menetapkan prior untuk theta dan sigma square. Ya, jadi kita punya yang hasilnya dituliskan di sini. Jadi kita punya seper sigma square ini berdistribusi gamma dengan parameter nu naught per 2, kemudian nu naught sigma naught kuadrat per 2. Atau sigma square-nya sendiri berdistribusi inverse gamma dengan parameter yang sama. Ini prior untuk presisi atau inverse dari variansi. Kemudian, given variansi, kita punya prior untuk theta-nya ini berdistribusi normal dengan nilai parameter mu 0 dan sigma square per kappa naught. Kenapa kita bisa menuliskan dengan bentuk seperti ini? Disimak lagi video keempat untuk model normal. Kemudian di video kelima, ini kita punya prior ya. Di video kelima kita akhirnya bisa mendapatkan posteriornya. Posterior untuk theta dan sigma square given data. Jadi di sini kita dapatkan itu adalah hasil yang diperoleh di sini. Jadi posterior dari theta dan sigma square given data ternyata kita bisa dekomposisi menjadi masing-masing marginal posterior dari theta dan marginal posterior dari sigma square. Dan di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa ternyata untuk yang dari hasil dekomposisi ini kita bisa dapatkan bahwa di sini dituliskan saja P theta given sigma square data, kemudian P sigma square given data yang kita bisa dapatkan. Ini saya tulis pertama, kedua, di mana bentuk yang pertama itu adalah kita bisa dapatkan kalau dalam bentuk inverse dari sigma square, seper sigma square given data itu berdistribusi gamma dengan parameternya nu n per 2, kemudian nu n sigma n kuadrat per 2. Di mana nu n dan sigma n kuadratnya dirumuskan seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, ini sebenarnya hasil pembahasan dari model normal pada video ketiga, kalau tidak salah. Jadi ini adalah kita bisa dapatkan dari yang ini, ya. Jadi ketika kita mencoba mengestimasi
mean dari model normal bersyarat bahwa variansinya diketahui. Makanya di sini kita coba variansi dulu yang kita dapatkan, kemudian kita menggunakan hasil pembahasan sebelumnya untuk mencari posterior mean bersyarat variansi. Jadi kita dapatkan bahwa si theta ini akan berdistribusi normal dengan mean-nya adalah mu n dan variansinya adalah yang dinyatakan di atas ini adalah tau n. Oke, jadi jadi kita ambil saja di sini. Oke, jadi theta, jadi di sini, oke, jadi di sini theta bersyarat sigma square dan data. Di sini mean-nya, ekspektasi dari theta-nya adalah sigma n. Ini adalah kappa naught per kappa naught plus n mu naught plus n per kappa naught plus n kali y bar. Dan di sini sebenarnya adalah cara penyajian yang bagus sekali. Kita bisa melihat bahwa mean posterior ini sebenarnya adalah jumlahan terboboti dari mean prior dan mean sampel atau dari data. Dan di sini kan kita bisa lihat bahwa kalau misalkan ukuran sampelnya itu kecil, gitu ya, n-nya kecil, ini informasi atau banyaknya observasi di priornya berarti lebih mendominasi. Atau kalau ukuran sampelnya besar, maka ya memang informasi dari sampel yang akan mendominasi posterior. Nah, hasil-hasil ini, jadi sebenarnya ini yang akan kita gunakan untuk menghitung tadi kita masuk ke contoh. Dari proses yang panjang lebar itu, jadi sebenarnya apa sih? Jangan sampai tersesat. Kembali ingat, kita punya permasalahan di sini. Saya mau tahu mengenai theta dan sigma square, dan saya akan menggunakan metode Bayesian untuk mengestimasi theta dan sigma square. Bagaimana melakukannya? Oke, ini dari data saya punya informasi. Ini saya punya dugaan awal lewat prior, nanti inferensinya, keputusannya, informasinya akan saya ambil dari posterior yang merupakan hasil update dari dugaan awal saya dengan sesudah ada informasi dari data. Artinya theta dan sigma square kita akan estimasi dari posterior. Nah, jadi apa sih outcome-nya? Outcome-nya itu ya mean posterior untuk theta dan mean posterior untuk sigma square dari masing-masing distribusi mereka, gitu ya. Sehingga di sini berarti saya perlu mencari, jadi sebenarnya yang saya mau tahu ya ini, si mu n dan ini si sigma ini, si sigma. Gitu ya. Nah, sigma, kalau sepersigmanya berdistribusi gamma, tadi kita tahu bahwa ya udah sigmanya berdistribusi inverse gamma dan mean dari ini dituliskan seperti ini, disajikan di sini. Oke, sehingga sebenarnya jadi dari contoh, misalkan contoh yang niche data, gitu ya. Contoh yang niche data itu mana ya? Kalau kita kembali ke contoh, nah ini dia. Jadi data mengenai, panjang dari 9 spesies dari niche. Jadi datanya ada 9 pengamatan, kemudian kita mau tahu mengenai kita mau melakukan inferensi mengenai panjang dari sayap dari spesies tersebut. Nah, studies from other populations suggest that wing lengths are typically around 1.9. Nah, ini kan informasi awal gitu ya dari previous other populations, dari previous studies. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai dugaan awal kita. Makanya di set mu nolnya adalah 1,9. Terus we also know that length must be positive. Jadi kita mensyaratkan theta-nya harusnya positif. Nah, jadi ini ceritanya, kita kembalikan ke sini. Kalau dengan cara biasa, ya sudah kita hitung aja rata-rata dan variasi dari 9 data tersebut. Jadi ini datanya dari yang
Mitch pertama, Mitch kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Datanya seperti ini. Jadi intinya sebenarnya cuma mau menghitung rata-rata panjang ini dan variasi dari panjang sayap dari spesies ini. Jadi kalau secara biasa deskriptif sederhana ya gampang sekali, kita hitung aja ya bar dan variasinya sudah beres. Nah, dengan metode Bayesian kita sebenarnya apa yang saya mau dapatkan? Oke, berarti mean posterior. Mean posterior berarti saya akan menghitung mu n. Nah, menghitung mu n, oke, bagaimana caranya? Ya sudah, mu n adalah kappa 0 per kappa 0 plus n kali mu 0 dan seterusnya. Kappa 0 itu apa? Itu tadi di sini ketika kita menetapkan prior, gitu ya. Jadi priornya tadi mu 0, tadi ada saran gitu kan dari studi sebelumnya itu 1,9 katanya. Oke, itu yang menjadi informasi kita. Kita menetapkan mu 0-nya 1,9. Kemudian kappa 0 itu apa? Kappa 0 ini sebenarnya kan bayangkan variasi dari theta ini kan X bar. Gampangnya ya rata-rata kan, rata-rata dari Y. Ingat, variasi dari rata-rata adalah variasi dari pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Jadi kappa 0 ini berperan sebagai banyaknya pengamatan. Nah, banyaknya pengamatan, ini kan kita dugaan awal ya, minimal harus ada satu pengamatan. Makanya kita tetapkan kappa 0 ini 1, gitu ya. Kemudian di sini dia bilang, this population may be different from the others in terms of being length, gitu. Nah, karena mungkin berbeda, gitu kan, makanya ya sudahlah kalau seperti itu kita bisa menetapkan di sini ya udah nolnya juga kita tetapkan sama dengan 1. 0 sama dengan 1. Gitu. Nah, dari sini ya sudah sebenarnya kita bisa mendapatkan berarti posterior mean untuk panjang sayap tadi, untuk panjang si sayap ya kita hitung dari sini kappa 0 per kappa 0 plus n, jadi 1 per 1 plus n-nya itu ada 9. Ya kan di sini kan ada 9 ukuran sampelnya di sini. Jadi 1 per 1 plus 9 dikalikan mu 0 ini adalah mean priornya yang tadi adalah disarankan 1,9 katanya dari studi sebelumnya, ditambah n-nya adalah 9 per 1 plus 9, y bar, hitunglah rata-rata dari data ini, gitu ya. Rata-ratanya dihitung katanya adalah 1,804. Jadi inilah kita dapat posterior mean-nya untuk ini. Oke, kembali tujuan awal kita adalah di sini. Jadi posterior mean-nya adalah 1,814. Itulah estimasi kita untuk rata-rata panjang sayap dari Mitch di populasi tersebut. Kemudian bagaimana dengan variasi? Dengan variasi kita bisa dapatkan menggunakan perumusan yang ini, gitu ya. Kaitannya berarti kita punya ini kan tadi yang didapatkan dari sini ya. 1 per variasi berdistribusi gamma, variasinya akan berdistribusi inverse gamma dengan parameter yang sama, dan properti dari distribusi tersebut kita bisa mendapatkan ini sigma n kuadratnya adalah seperti ini. Jadi kita masukkan saja nilai-nilai yang kita dapatkan di sini. Oke, nu notnya adalah 1, sigma 0 kuadratnya ini adalah sigma 0 kuadratnya tadi, mana dia? Sigma 0 kuadratnya, oke. Jadi di sini karena studies of other populations suggest that the true mean and standard deviation of our population under study should not be too far from sekian dan sekian. Jadi dia bilang standard deviation-nya harusnya nggak jauh-jauh dari 0,1. Yang artinya variansinya 0,1 kuadrat itu 0,01. Prior variance. Jadi sigma 0 kuadratnya 0,01. Jadi itu kita masukkan ke sini. Nu notnya adalah 1, sigma 0 kuadratnya 0,01, n-nya sampelnya tadi ada 9. 9 kurang 1, S kuadratnya ini adalah variansi dari sampel, gitu ya, kita bisa menghitung dari sini. Kemudian kappa 0, N, dan seterusnya, sehingga kita bisa dapatkan ini. Jadi itulah sebenarnya outcome-nya.
dari permasalahan ini, dari model ini, permasalahan ini, estimasi kita secara Bayesian untuk min-nya adalah posterior min-nya 1,814, posterior variance-nya adalah 0,015. Jadi itu yang hanya untuk mendapatkan dua itu. Kelihatannya itu adalah proses yang tadi kita jelaskan panjang lebar di beberapa video sebelumnya. Nah, kalau di R ya perintahnya sederhana gitu ya. Kita perlu input, tadi apa saja yang perlu diinput adalah mu naught, kappa naught, S0 kuadrat gitu ya. Karena ini kan kita perlu untuk perhitungan-perhitungan di sini. Kemudian ini maksudnya S20 ini maksudnya sigma 0 kuadrat. Ya, yang tadi 0,01. Kemudian nu naught itu yang tadi yang di ini, nu naught ini yang tadi kita set sama dengan 1. Ini adalah hyperparameter, yaitu parameter dari distribusi prior yang di sini. Kita perlu nu naught per 2, nu naught sigma naught kuadrat per 2 dan seterusnya. Kemudian posterior inference-nya yang ini tadi sebenarnya mana dia? Yang kita tuliskan di sini bahwa mu n-nya adalah kappa naught per kappa naught tambah n gitu ya. Kappa naught tambah n-nya adalah dia disimbolkan di sini sebagai kn. Jadi mu n-nya kappa naught dikalikan mu naught gitu ya. Ini mu naught terus ditambah n kali y bar, terus semuanya dibagi dengan K0 plus N. Kappa 0 plus N ini yang di situ dituliskan sebagai kappa N. Ya, atau di sini Kn. Oke, kemudian yang untuk variansinya yang di sini berarti kita punya nu naught kali sigma naught square ditambah N-1 S kuadrat. Jadi benar-benar kita salin saja. Ini ditambah kappa naught kali N dibagi kappa n, ini dibagi kappa n, terus dikali dalam kurung y bar minus mu 0 kuadrat. Terus semua itu dibagi dengan nu n. Jadi perintah ini sebenarnya ya kita bisa lakukan dengan mudah di R. Di sini saya sudah mengcopy perintahnya. Jadi ini tadi mu 0 dan seterusnya, kemudian datanya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita ini n-nya ada 9, y bar-nya tadi sekian, S kuadratnya variansi sampelnya sekian. Sehingga untuk posterior inference yang kita perlu adalah mu n dan sigma square n. Nah, mu n tadi perumusannya seperti itu, tapi kita siapkan dulu kappa n dan nu n-nya. Sudah kita hitunglah, jadi mu n-nya dapatnya sekian, sigma kuadrat n-nya sekian, standar deviasinya sekian. Itulah sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari pembahasan pada model normal, yaitu bagaimana mengestimasi parameter dari suatu model normal secara Bayesian yang di berbagai pembahasan sebelumnya kita mulai dari menjelaskan bagaimana memilih prior, bagaimana terus menentukan posterior maupun melakukan berbagai trik dekomposisi supaya mendapatkan bentuk posterior yang mudah bagi kita untuk melakukan perhitungan kuantitas apapun yang kita inginkan di dalamnya.